pagi Bu Kiki. Selamat pagi Bu Alfrida. Hari ini saya mau melakukan supervisi akademis. Di sini tujuannya bukan untuk melihat kekurangan Ibu Rizky, tapi kita di sini mau berkolaborasi. Jadi membantu Ibu Rizky kira-kira apa atau di mana yang masih perlu untuk diperbaiki. Jadi sebelum saya melihat Ibu Rizky mengajar di kelas, kita mau berbicara ya, berbincang-bincang sebentar yang dikatakan dengan pra observasi gitu ya, sebelum saya melihat Ibu langsung di kelas. Kira-kira materi apa yang mau Ibu ajarkan hari ini, Bu? Materi yang mau saya ajarkan hari ini itu Bu, di sistem reproduksi. Itu terkhusus mereka tahu atau mengenal alat-alat reproduksi pria dan wanita. Serta nanti saya juga timbulkan masalah mengenai kegiatan sunat. Kira-kira apa tujuan pembelajaran hari ini yang akan dilakukan? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan mengamati animasi 3D, siswa itu mampu menganalisis struktur dan fungsi alat reproduksi pada pria. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan mengamati animasi 3 dimensi juga, siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi dari alat reproduksi wanita. Dan juga dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menyajikan dampak sunat terhadap kesehatan reproduksi dan tepat. Oke, berarti ada 3 ya Bu ya tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira dari 3 tujuan pembelajaran Ibu hari ini, area yang mana yang akan Ibu kembangkan? Areanya yang saya akan kembangkan itu rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap di dalam proses pembelajaran. Rasa tanggung jawab, berpikir kritis, juga bagaimana mereka bisa mengetahui apa sih dampak dari sunat itu. Terus misalnya kalau ada mau praktek itu gimana sih cara mengamalnya gitu. Terus bagaimana kaitan sunat itu dengan pembelajaran alat reproduksi. Terima kasih ya Bu Rizky untuk percakapan atau catatan pra observasinya sudah saya rangkum. Kita akan melihat Ibu Rizky mengajar di kelas. Semangat pagi. Pagi. Ya, siapa? Ini mana Bu? Alat atau organ untuk proses ini perkembangbiakan. Alat atau organ untuk proses berkembang. Oke. Semua jawabannya sudah bagus. Sistem reproduksi itu sekumpulan organ, ya, sekumpulan organ di dalam tubuh manusia yang bekerja saling berkaitan antara satu dengan yang lain untuk melakukan fungsi berkembang atau untuk melakukan proses perkembangbiakan yang menghasilkan keturunan. Jadi tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengamati gambar, ya, gambar dan animasi 3 dimensi, kalian bisa menganalisis alat reproduksi pria dengan tepat atau laki-laki. Yang kedua, menganalisis alat reproduksi wanita dengan tepat. Sini Bibi gak akan sunat. Kira-kira bagian mana yang dipotong? Kulitnya. Bagian celah. Ini celah. Oke. Ini celah namanya vulva. Kemudian ada
Jawabannya untuk membuat kepala penis ekspos atau terbuka sehingga mudah dibersihkan dan mengurangi resiko terjadinya infeksi, bahkan mengurangi resiko terjadinya kanker penis. Terus yang kedua, bagian dari organ reproduksi pria apakah yang dibuang saat proses kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama yang paling penting itu mengetahui organ reproduksi pria dan wanita. Terus untuk dari gamesnya itu kita dapat menyimpulkan kerjasama baik antar tim. Jujuran juga. Selamat siang Bu Rizky. Selamat siang Ibu Alfrida. Iya, tadi kita sudah lihat ya Bu Rizky mengajar di kelas. Menurut saya sudah bagus sekali ya, sudah lengkap semuanya. Sekarang saya mau berbincang sedikit. Ini ada tentang percakapan kita pasca observasi ya. Sudah saya melihat ini. Kira-kira apa dari sesudah Ibu mengajar tadi? Kira-kira refleksi apa yang bisa Ibu Rizky buat dari hasil mengajar Bu Rizky tadi? Jadi refleksi itu yang pertama, mereka kegiatan pembelajaran itu sudah menerapkan pendekatan saintifik ya, video, terus mereka melakukan pertanyaan juga. Ketika saya bertanya mereka juga menjawab. Terus ada kegiatan menyimpulkan juga, berasosiasi dan mengkomunikasikan. Kemudian siswa juga sudah aktif. Siswa juga sudah aktif, lebih banyak aktif. Kemudian ada juga siswa yang masih kurang aktif. Padahal saya juga sudah berusaha supaya pembelajaran itu menyenangkan, membuat pembelajaran juga interaktif. Tapi pasti ada lah dalam pelaksanaan pembelajaran itu pasti ada siswa yang mungkin lelah ataupun yang memang di hari itu dia mungkin ada permasalahan yang lain yang di luar sekolah gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa mereka itu kurang aktif. Jadi tadi sesudah saya lihat, saya dengar hasil refleksi Bu Rizky, berarti masih ada lah ya Bu Rizky, dari sebagian besar siswa ini ada sebagian kecil yang belum aktif nih, sesuai yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkannya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengaktifkan kembali siswa yang kurang tadi ini? Untuk pembelajaran selanjutnya, saya mungkin akan bertanya dulu kepada mereka kira-kira kenapa masalahnya, apa yang sulit di LKPDK atau materinya, apa yang sulit, kita tanyakan dulu kepada mereka apa yang sulit. Kalau misalnya mereka memang ada kendala, kita kasih solusinya kepada mereka, kita bantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus di pembelajaran kemudiannya kita ikut andilkan mereka untuk bisa mempresentasikan menjadi urutan nomor yang pertama. Tadi udah Ibu bilang bahwa Ibu sudah punya satu solusi ya untuk anak yang tidak aktif tadi. Kira-kira menurut Ibu solusi yang Ibu buat itu sudah bisakah Ibu terapkan kepada siswa-siswa atau kelas yang lain? Kemungkinan bisa Bu, karena kan mereka kan punya mereka itu kan di masa remaja ya kan, jadi mereka itu perlu dukungan, perlu perhatian juga dari kita. Kemudian mereka juga ketika mereka ikut andil didahulukan gitu kan, mereka juga aku ini dipentingkan di dalam kelompok gitu, di dalam kelas. Jadi mereka itu membuat motivasi untuk terus aktif gitu. Ini bagus sekali ya, rencana ke depan Ibu Rizky untuk mengaktifkan siswa-siswa yang kurang aktif tadi di dalam kerja kelompok tadi sudah bagus rencana Bu Rizky. Nah, seterusnya kira-kira Bu Rizky, apakah metode yang Ibu lakukan saat ini menurut Ibu sudah pas dengan materi pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas? Ya, menurut saya metodenya itu sudah pas dan membuat mereka juga senang ketika belajar. Jadi dalam pembelajaran itu saya bukan hanya menerangkan, tapi saya juga menampilkan video, saya menampilkan animasi 3 dimensi yang biasanya mereka kan hanya 2 dimensi nih Bu. Kemudian saya kasihkan gambar-gambar dari web itu yang 3 dimensi, jadi bisa
mereka lihat dari sekelilingnya gitu, tidak hanya satu sisi aja tapi sisi lain juga yang mereka lihat tentang alat reproduksi. Kemudian saya juga masukkan games gitu, jadi mereka dalam kelompoknya itu aktif. Kemudian setiap kelompok itu juga harus ada yel-yel nih Bu, yel-yel. Jadi setiap kelompok menampilkan yel-yel yang terbaik dari mereka, dan respon-respon teman-temannya juga mereka senang, terus ada yang tepuk tangan juga gitu. Jadi membuat suasana kelas itu lebih aktif dan hidup gitu Bu. Nggak hanya siswa mendengarkan, tapi siswa juga aktif dalam proses pembelajaran. Oke, sepertinya sudah mantap sekali ya Bu ya program Ibu ke depan untuk memperbaiki masalah siswa yang kurang aktif tadi. Jadi menurut Ibu Rizky, metode yang Ibu ambil saat ini sudah pas sekali dengan materi pembelajaran reproduksi di dalam kelas ya Bu Rizky. Oke Bu Rizky, terima kasih karena Bu Rizky sudah melakukan observasi pasca pengamatan tadi saya di kelas, kerjasamanya. Mudah-mudahan saya tunggu ke depannya hasil dari perubahan yang akan Ibu lakukan ke depan, bagaimana dengan siswa-siswanya yang lainnya. Terima kasih Bu Rizky.
Semua